Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi kemudahan untuk paham. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Ananda sekalian, hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita masih pada tema 1 hidup rukun dan subtema 3 hidup rukun di sekolah dengan mata pelajaran matematika. Dan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjumlahkan suatu bilangan. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, seperti biasa, silakan disiapkan buku siswanya dan buku tulisnya masing-masing. Kemudian, mari kita sama-sama membuka buku kita pada halaman 103. Pada halaman 103 ini ada penjumlahan suatu bilangan yang dilakukan dengan cara panjang, dan ada juga penjumlahan suatu bilangan yang dilakukan dengan cara yang pendek. Yang pertama, kita akan membahas cara menjumlahkan suatu bilangan dengan cara yang panjang. Sekarang kembali diperhatikan bukunya pada halaman 103. Di dalam bukunya ada bilangan 125 dan bilangan 117. Nah, pada bilangan 125 terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan, yang dimana 100 atau angka 1 disebut sebagai ratusan, angka 2 disebut sebagai puluhan, dan angka 5 disebut sebagai satuan. Begitu juga dengan bilangan 117. Angka 1 pertama disebut sebagai bilangan ratusan. Angka 1 yang kedua atau nilainya 10 disebut dengan bilangan puluhan. Dan angka 7 disebut sebagai bilangan satuan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan cara menyelesaikan penjumlahan dengan cara yang panjang. Bilangan 125 sama dengan angka 100, angka 1 ditulis sebagai angka 100 yaitu ratusan, ditambah 20 yaitu disebut sebagai angka puluhan, dan ditambah dengan 5 disebut sebagai bilangan satuan. Begitu juga dengan bilangan 117. Angka 1 pertama yaitu nilainya 100 atau disebut dengan bilangan ratusan. Dan angka 1 kedua atau nilainya 10 disebut dengan bilangan puluhan. Dan angka 7 disebut sebagai bilangan satuan. Sekarang kita akan menjumlahkan. Nah, 100 ditambah 100 sama dengan 200.
Kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan adalah bilangan satuan, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sekarang ditulis lagi di bawahnya sama dengan angka 200 diturunkan atau kembali ditulis di bawahnya. Kemudian ditambah dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi 30-nya tetap ditulis di bawahnya ya. Ditambah lagi sudah ada puluhan dan satuan, yaitu angka 12. Jadi dia dipisahkan angka puluhannya lagi, yaitu 10 ditambah bilangan satuannya, yaitu 2. Setelah itu sama dengan lagi di bawahnya tetap bilangan 200 atau bilangan ratusannya diturunkan, ditulis di bawahnya, ditambah dengan 40. Dari manakah angka 40 ini? Angka 40 yaitu hasil penjumlahan dari 30 ditambah dengan 10 sama dengan 40. Kemudian di sampingnya ditambah dengan nilai satuan, yaitu 2. Sekarang kita akan menentukan jumlah penjumlahan dari 125 ditambah 117, yaitu 242 hasilnya. Dan jika ditulis dalam bentuk ratusan, puluhan, dan satuan, maka jumlahnya adalah 242. Selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan cara yang pendek. Silakan Ananda sekalian membuka bukunya pada halaman 104. Pada halaman 104, coba diperhatikan ada bilangan yang sama ya, yaitu 125 ditambah dengan 117. Yang pertama dijumlahkan adalah bilangan satuannya, yaitu coba lihat arah panah yang berwarna biru. 5 ditambahkan dengan 7. Jadi dijumlahkan sama-sama satuan. Hasilnya adalah 12. Angka 2 ditulis di bawah dan angka 1 naik ditulis di atas sebagai bilangan pengingat. Lanjut lagi. 2 ditambah 1, yaitu kita akan menjumlahkan bilangan puluhannya. 2 ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 3. Tetapi karena tadi ada sisa nilai dari angka satuan yaitu 1, berarti ditambahkan 1 sehingga dia berjumlah 4. Selanjutnya yang terakhir yang dijumlah adalah bilangan ratusan. Bilangan ratusan ini yaitu terdiri dari 1 ditambah 1. Nilainya adalah 2. Maka berarti jumlah keseluruhan dari 125 ditambah 117 adalah 242. Baik Ananda sekalian, coba diperhatikan kembali bukunya pada halaman 104. Sekarang kita akan masuk bagian penugasan. Nah, tugasnya adalah silakan dikerjakan penjumlahan yang terdapat dalam soal di halaman 104 dengan cara pekerjaannya menggunakan cara yang panjang.
Setelah itu, kembali lagi dilihat bukunya pada halaman 105. Pada halaman 105 ini, silakan dikerjakan tugasnya dengan cara yang pendek. Tadi sudah Ustazah jelaskan ya bagaimana cara mengerjakan dengan cara yang panjang dan bagaimana mengerjakan dengan cara yang pendek. Baik Ananda sekalian, untuk pembelajaran kali ini dan tugas hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Ananda sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Dan pesan Ustazah, jangan lupa untuk selalu belajar dan mengerjakan tugasnya dengan mandiri di rumah. Serta yang paling utama adalah jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri dan cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.